وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai miskin sekali, miskin dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kasihan, menderita, bukan sekedar miskin harta. Masakinu ahli dunia, penduduk dunia yang kasihan, yang menderita. Ma fiha, kenikmatan terbesar di dalam dunia dia belum rasakan, mati. Apa yang dimaksud beliau kenikmatan terbesar di dunia? Wa ma atyabu ma fiha ma'rifatullah, mengetahui siapa Allah itu, ada di mana, maunya apa, yang dibenci apa, yang diharamkan apa, yang diwajibkan apa, dia tidak tahu. Ini sangat-sangat miskin, sangat menyayat hati. Contoh terbesar siapa? Ya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mati dalam keadaan tidak tahu Allah itu siapa. Padahal yang menciptakan dia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh apa yang dia nikmati adalah dari Allah. Nggak tahu siapa Allah itu, bahkan sekedar nama nggak tahu. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab kan masih lumayan tuh, masih tahu. Abu Jahal, Abu Lahab kan tahu, yakin kalau yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepada dia, Abu Jahal, Abu Lahab, adalah Allah. Masih mending tahu. Ini nama aja nggak tahu. Lebih dari itu, apa yang Allah wajibkan nggak tahu, apa yang Allah haramkan nggak tahu. Mati, ya. Nggak ada musibah yang lebih besar dari ini. Maka walillahil hamd, kalau hari ini antum tahu, ya umumnya kaum muslimin secara umum tahu, salat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, zakat haji wajib, makan babi haram, zina haram. Alhamdulillah, nikmat besar. Lebih nikmat lagi kalau antum lebih mengetahui daripada yang lain, ya. Yang bagi orang lain mungkin, ya mungkin nggak tahu. Sholat di masjid yang ada kuburannya tidak boleh. Antum tahu, mereka nggak tahu. Gitu ya. Baca Al-Quran ditutup dengan Sadaqallahul Azim, ini bid'ah. Antum tahu, mereka nggak tahu. Ya. Tahlilan, muludan, manakiban, salawat nariyah, yasinan malam Jumat, ini bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Antum tahu, mereka nggak tahu. Ini nikmat yang sangat besar. Tahu sunnah, semuanya kan dari Allah, lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, setiap kali Imam Ahmad mendengar orang berbicara, kita bersyukur atas iman dan Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam, kata Imam Ahmad, apa? Kurang. Kata Imam Ahmad, kurang satu lagi. Iman dan Islam betul, nikmat yang sangat besar, tapi masih kurang satu lagi. Apa? Sunnah. Sunnah. Betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat iman Islam, ya, umumnya kaum muslimin di Indonesia kan mendapatkan nikmat iman Islam, tapi belum mendapatkan nikmat sunnah. Belum mendapatkan nikmat sunnah. Dia tidak bisa membedakan antara taqabbalallahu minna wa minkum dengan minal aizin wal faizin. Dikira sama saja. Antum yang mendapatkan nikmat sunnah, antum tahu taqabbalallahu minna wa minkum sunnah, minal aizin wal faizin bukan sunnah.
Yang belum mendapatkan hidayah sunnah, ilmu sunnah, mereka tidak bisa membedakan antara Allahumma laka sumtu dengan dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Antum yang faham sunnah, kenal sunnah, dapat hidayah sunnah, bisa membedakan. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku, ini sunnah. Allahumma laka sumtu bukan sunnah, hadisnya dhaif. Termasuk bismillah dengan Allahumma barik lana fima razaqtana. Mereka tidak bisa membedakan. Bahkan mereka mengatakan bismillah bagus, bismillahirrahmanirrahim lebih bagus kalau mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi. Karena mereka tidak mendapatkan hidayah sunnah, tidak tahu kalau hadis itu dhaif. Nah, antum tahu nikmat yang sangat besar. Nah, beliau fokus pembahasan yang terbesar di sini. Apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah lebih cinta, lebih mengagungkan, dan lebih pas. Nanti akan dibahas oleh beliau. Gara-gara tidak tahu kalau Allah itu begini, ya, maka dia bermaksiat dan takut mau bertaubat. Karena dia tidak tahu kalau Allah itu senang sekali saat ada hamba yang bertaubat. Dia nggak tahu salah satu sifat Allah ini. Maka dia khawatir, kalau saya maksiat lagi gimana? Kalau saya mengulang zina lagi, minum khamar lagi gimana? Mendingan nanti saja, kalau sudah siap, kalau sudah tua. Ini bahaya sekali. Kan kita tidak tahu, siapapun tidak tahu kapan kita mati, ya kan? Maka taubat tidak boleh direncanakan. Nanti saya akan tobat 2 tahun lagi, nanti saya akan tobat 1 tahun lagi, nanti saya akan tobat sebulan lagi, bahkan besok pagi. Jangan. Begitu sadar hari ini kita sedang berbuat maksiat, kita sadar, detik itu kita harus bertaubat. Karena tidak boleh ditunda. Maka orang yang berbuat maksiat dan dia belum mau bertobat, selain dia dosa karena berbuat maksiat, dia juga berdosa menunda taubat. Jangan mikir bagaimana kalau saya mengulang lagi. Nggak usah berpikir seperti itu, ya. Karena sifat Allah itu sama. Allah senang ketika ada si fulan yang bertaubat, walaupun tobatnya ini tobat yang ke-15 kalinya, dengan dosa yang sama, minum khamar misalnya. Kalau kita tentu sudah berbeda perasaan kita, ya. Misalnya pembantu kita minta maaf kepada kita yang ke-15 kalinya atas kesalahan yang sama, misalnya memecahkan piring kita misalnya, tentu perasaan kita beda antara permohonan maaf yang pertama kali dengan yang ke-15 kali. Beda. Allah tidak. Yang mengatakan beda harus bawa dalil. Yang mengatakan sama tidak perlu bawa dalil, memang dalilnya seperti itu. Allah senang, Allah lebih senang bahkan daripada orang yang menemukan kembali barang yang sangat berharga yang hilang. Kan senang sekali itu. Nah, Allah lebih senang ketika apa? Ketika ada hamba yang bertaubat. Wa mahabbatuhu, cinta kepada dia, cinta kepada Allah. Karena cinta ini kan tidak bisa dibikin-bikin, ya. Kalau ngomong mudah. Mungkin nggak ada seorang muslim yang mengatakan aku tidak cinta kepada Allah. Saya kira nggak ada. Saya, antum, dan siapapun, ada yang berani mengatakan saya tidak cinta kepada Allah? Saya kira tidak ada. Semua kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Tapi sekedar pengakuan tidak ada gunanya tanpa bukti.
rata-rata orang tua tidak mengobral ucapan aku mencintaimu nak, aku menyayangimu nak. Enggak ngomong begitu tiap hari, tapi dibuktikan ya, minta apa dikasih, apa keinginan anak kita belikan, butuh pampers, butuh obat, butuh ini kita sediakan, bahkan kita apa istilahnya peras keringat banting tulang demi mencarikan nafkah untuk anak istri. Jadi bukti kita cinta, kita sayang kepada anak istri kita, dan itu sebuah kewajiban. Kita nggak pakai ngobrol ucapan aku cinta kepada anak istri saya, aku sayang, enggak. Yang penting bukti. Pernyataan kita, ucapan kita cinta kepada Allah mana? Tinggalkan rapat, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan dagangan, tutup toko padahal sedang ramai karena terdengar azan asar misalnya. Sanggup melakukannya? Kalau sanggup, ya itulah cinta. Kalau tidak, ya bohong. Kan dia tahu apa yang disukai oleh Allah itu apa, dia tahu. Kita semua tahu kan? Allah menyukai, Allah mewajibkan kita untuk meninggalkan semua kesibukan kita saat terdengar azan. Nah, coba buktikan. Wal unsu bi qurbihi, tenang, nikmat, lezat, sakinah saat dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah adalah dengan taat, bukan dengan tempat gitu. Kalau jarak antara kita dengan Allah kok 1000 km, berarti kita jauh dari Allah. Kalau jarak antara kita dengan Allah kok setengah meter, berarti kita dekat dengan Allah. Ada yang bilang begitu? Saya kira tidak ada ya. Dekat dengan Allah adalah dengan taat, bukan dengan jarak. Kalau jarak jauh sekali, Allah berada jauh di atas arsy, kita berada di bumi, nempel di bumi, entah berapa miliar, berapa triliun kilometer, secara jarak jauh. Maka ketika Allah dan Rasulnya mengatakan dekatkan diri kalian kepadaku, mendekatlah kepadaku, yang dimaksud bukan jarak tapi taat gitu. Maka ada sebagian saudara-saudara kita mengatakan dekat dengan Allah itu jarak. Apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hamba-hambaku daripada urat lehernya sendiri. Seolah itu jarak. Tidak. Yang dimaksud oleh Allah bukan jarak, kedekatan. Sekarang gini aja dah. Kita di Jakarta, ibu kita di kampung sana, Jawa Timur atau Sulawesi, dan kita mengatakan kepada teman-teman kita, aku dekat dengan ibu. Kalau sama ayah kurang dekat. Padahal di kampung sana. Kenapa? Karena hampir setiap hari nelpon, hampir setiap hari berkabar. Bahkan ibu kita sakit perut saja kita tahu. Ya, sementara kita bilang sama teman-teman kita, aku kurang dekat, tidak dekat dengan si fulan. Padahal satu kantor, satu ruangan. Tapi kita bilang gak dekat. Padahal tiap hari ngeliat, tiap hari ketemu. Jarak antara meja kita dengan meja dia mungkin gak sampai 5 meter. Tapi kita berani mengatakan, aku kurang dekat dengan dia. Dia ada masalah apa kita nggak tahu, dia anaknya berapa kita nggak tahu.
Ya, dia bahkan alamat tepatnya di mana kita nggak tahu. Yang kita tahu cuman dia tinggal di Depok misalnya. Ya, nah, itu kan perkataan kita sehari-hari. Nah, itulah kira-kira. Maka jangan memahami kedekatan kita dengan Allah adalah jarak. Kalau jarak jauh sekali, ya. Allah tidak pernah menempel di badan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang dimaksud adalah bukan jarak, ya, tapi itu tadi. Kalau kita sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir, wirid, nah kita dekat dengan Allah. Kalau kita berzina, minum khamar, berjudi, nggak pernah sholat, kita jauh dari Allah. Itu bahasa kita sehari-hari. Bahasa kita sehari-hari. Maka aneh kalau ada orang mengatakan bahwa kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti jauh sekali, padahal katanya lebih dekat dari urat leher. Aneh. Ya. Itu pemahaman yang sudah mutawatir. Nah, ketika dekat dengan Allah, ketika sholat, ketika puasa, ketika zakat, ketika haji, ketika melakukan berbagai macam ketaatan, tenang, nyaman, lezat, bahagia, begitu. Sebaliknya, ketika mau coba-coba bohong misalnya, ketika mau coba-coba dekat dengan perempuan yang haram misalnya, ada rasa deg-degan, ada rasa tidak tenang, ada rasa gelisah, galau, risau. Alhamdulillah, ini salah satu nikmat dari Allah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa dan merasa tenang dengan dosa itu. Ketika minum khamar, ketika narkoba, ketika berzina, ketika berjudi, merasa tenang. Begitu pulang sendirian, merasa ketakutan, kesepian. Ini siksaan. Ya. Maka lihat para nabi, para rasul, para sahabat, wali-wali Allah, dikatakan oleh para imam sebelum mereka mendapatkan surga yang sebenarnya nanti di akhirat, di sini di dunia Allah sudah berikan surga dunia. Kekayaan melimpah? Enggak. Makan enak terus tiap hari? Enggak. Hidup mewah bergelimang harta? Enggak. Tapi ya itu tadi, salat merasa nikmat, puasa, zikir, wirid merasa lezat, sedekah membantu orang merasa ringan. Ini surga. Maka lihat hidupnya kaum muslimin yang taat kepada Allah, tenang. Menghadapi berbagai macam ujian, tenang. Beda dengan orang-orang kafir. Ada masalah sedikit, stres. Masalah gede dikit, stres. Makin gede masalah, bunuh diri. Ini banyak kita dengar. Sebelum Allah berikan neraka yang sesungguhnya nanti di akhirat, Allah berikan dulu kepada orang-orang kafir ini neraka dunia. Waliyadzubillah. Wasyauqu ila liqaihi, dan rindu ingin bertemu dengannya. Cuman harus ada catatan di sini. Rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, ada catatan di sini. Kapan? Masih ingat? Bolehkah sekarang kita rindu? Belum boleh. Bolehkah kita sekarang ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah? Belum boleh. Kapan kita boleh rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah? Kapan? Masih ingat? Bukan sekarang, tapi indal qarqarah, ketika nyawa kita sudah di kerongkongan, detik-detik menjelang kematian, saat sakaratul maut, disitulah kita harus pingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah adalah bertemu dengan Allah pasti mati.
Nggak mungkin bertemu dengan Allah tidak mati. Bertemu dengan Allah mati. Kalau masih hidup tidak bisa bertemu dengan Allah. Salat itu bukan bertemu dengan Allah, tapi berbisik. Salat itu berbisik dengan Allah. Saking dekatnya antara kita dengan Allah, wajah kita dengan wajah Allah berhadap-hadapan. Dan itu kata Allah sendiri, aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Maka Rasulullah mengatakan, jika kalian sedang sholat dan terpaksa harus membuang ludah, jangan meludah ke depan. Ini menunjukkan bahwa betul-betul wajah Allah berada di depan wajah kita, bukan kiasan. Maka Nabi mengatakan, jika kalian sedang sholat dan terpaksa mau buang ludah karena satu dan lain hal, jangan membuang ludah ke arah depan, tapi ke arah bawah, atau dengan cara begini, sambil beliau mencontohkan dengan kain sapu tangan atau tisu kalau kata kita, ya. Berarti dekat sekali, berbisik, tapi tidak bertemu. Ada tentu Allah melihat kita, kita tidak melihat Allah. Yang dimaksud bertemu tentu saling melihat. Hanya ketika kita sudah mati dikatakan kita bertemu. Kapan kita ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, rindu ingin segera bertemu dengan Allah? Saat sakaratul maut. Nah, dengan demikian kita bisa faham bahwa dua hadis itu tidak bertentangan. Karena memang tidak ada hadis bertentangan dengan hadis, nggak ada. Ayat bertentangan dengan ayat, nggak ada. Hadis bertentangan dengan ayat, nggak mungkin. Ayat atau hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan, nggak mungkin. Karena semuanya dari Allah. Ilmu pengetahuan dari Allah, hadis dari Allah, ayat dari Allah. Mosok sama-sama dari Allah bertentangan? Kalau sama-sama dari saya bertentangan, mungkin. Sama-sama dari antum bertentangan, mungkin. Sama-sama dari Imam Syafi'i bertentangan, mungkin. Kalau sama-sama dari Allah kok bertentangan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah Maha Pandai. Dan Allah tidak pernah lupa. Kalau Allah mengeluarkan kebijakan, habis itu mengeluarkan kebijakan lagi yang berbeda, berarti Allah lupa. Allah tidak pernah lupa. Maka tidak ada yang bertentangan. Apa yang dimaksud dua hadis itu? Satu, larangan minta mati. Larangan minta mati lidurrin asabatu. Gara-gara tertimpa keburukan, jatuh bangkrut, lalu minta mati. Di PHK atau kecelakaan, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ngerepotin yang masih hidup, ya, lalu minta mati. Tidak boleh, ya. Dengan hadis laqad tala syauqul abrari ila liqaihi, sungguh panjang kerinduan orang-orang baik ingin bertemu dengan Allah. Orang yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah lebih rindu ingin bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak ingin ketemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi ketemu dengan dia. Kan seolah bertentangan. Yang satu tidak boleh minta mati. Minta mati kan ketemu dengan Allah. Itu. Yang satu kalau tidak rindu pengen ketemu dengan Allah, Allah pun nggak sudi. Jawabannya apa? Masalahnya di waktu. Kapan kita tidak boleh ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah mati? Ya sekarang ini. Dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar seperti ini, kita tiba-tiba ingin cepat mati karena besok mau dibawa ke pengadilan misalnya. Ini nggak boleh.
Kapan kita disuruh pengen cepat-cepat ketemu dengan Allah, rindu? Tadi indal gorgoro, ketika sudah tidak ada harapan hidup, ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ada beberapa dalil yang seolah bertentangan, tapi akhirnya kita tahu kalau itu bukan bertentangan. Kalau apa? Kalau kita tahu waktunya. Karena waktu itu menentukan. Waktu. Ada waktu kita dilarang makan minum. Ada waktu kita wajib makan, wajib minum. Puasa dosa. Ya kan? Itu karena waktu. Lewat dikit nggak sah. Ya. Jam 6:30 dengan jam 7:30 kan cuma beda 1 jam. Ya. 6:30 mengeluarkan zakatul fitri masih sah, 7:30 udah nggak sah. Ya. Karena 6:30 itu belum sholat Id, 7:30 itu sudah selesai sholat Id misalnya. Ya, itulah waktu. Maka jangan main-main dengan waktu. Jangan mengatakan sama aja, hari itu sama aja. Berbeda kalau Allah dan Rasulnya yang membedakan. Kecuali yang membedakan itu si A, si B, si C, si D, nggak ada artinya. Awas, ini 10 Desember nih. Awas, ini 10 Desember nih. Ya. Ada apa? 10 Desember ada apa? Atau awas nih, ini 27 Rajab nih. Ya. Awas nih, 1 Muharram. Ada apa 1 Muharram? Pernahkah Allah dan Rasulnya berbicara tentang 1 Muharram? Nggak ada. Awas nih 17 Ramadan. Awas nih 10 Syawal. Kapan Allah dan Rasulnya berbicara tentang 10 Syawal, 17 Ramadan? Enggak ada. Yang ada 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 1 Ramadan. Awas. Jadi semuanya harus dengan wahyu. Di luar wahyu sama saja. Maka tidak boleh kita membedakan antara 17 Agustus dengan 16 Agustus. Enggak ada bedanya. Antara 10 November dengan 9 November nggak ada bedanya. Antara 1 Muharram dengan 2 Muharram nggak ada bedanya. Atau dengan akhir Dzulhijjah, ya, 30 Dzulhijjah dengan 1 Muharram, ada bedanya? Nggak ada. Itu cuma urutan saja. Ya. Berbeda dengan 1 Ramadan. 30 Ramadan dengan 1 Syawal, 30 Ramadan haram makan dan minum di siang hari. 1 Syawal sehari setelah itu wajib makan, wajib minum di siang hari itu. Yang sengaja berpuasa dosa besar. Dan begitu seterusnya. Ya. Maka kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya untuk membedakan waktu-waktu itu, hari per hari itu. Jangan ngarang sendiri. Ya. فهذه المعرفة والمحبة والأنس هي السبيل الآمنة. Mengetahui siapa Allah sebenarnya, mencintai Allah, lembut dan tenang saat dekat dengan Allah, ini merupakan jalan yang paling aman. Menuju apa? Menuju apa lagi? Bukan, kalau bukan menuju surga. Tujuan kita, akhir tujuan kita terbesar adalah surga. Tujuan kita terbesar adalah selamat dari neraka. Selamat dari neraka adalah masuk surga adalah selamat dari neraka. Kita bukan orang Mu'tazilah.
Kalau Mu'tazilah ada, enggak masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Apa istilahnya? Al-manzilatu bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Ini karangan orang Mu'tazilah. Ahlus sunnah tidak ada keyakinan seperti itu. Karena Ahlus sunnah hanya mengikuti Allah dan Rasulnya, kemudian para sahabat. Allah dan Rasulnya hanya mengatakan dua tempat, imma fil jannah wa imma fil nar. Kalau tidak surga ya neraka, kalau tidak neraka ya surga. Lalu bagaimana dengan Al-A'raf, tempat tertinggi, bahkan ada suratnya, surat Al-A'raf ya? Tidak selamanya, tidak selamanya. Kalau Mu'tazilah mengatakan selamanya. Kalau tidak neraka atau diselamatkan dari neraka tapi belum masuk surga, itulah yang dimaksud. Yang dimaksud dengan Al-A'raf, tempat tertinggi. Ya. Kalau Mu'tazilah, al-manzilatu bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat adalah tidak surga, tidak neraka. Dan mereka meyakini kekal itu. Untuk siapa kata mereka? Untuk kaum muslimin, tapi dia berzina, tapi dia minum khamar, tapi dia berjudi, tapi sering tidak sholat. Gitu. Kalau Ahlus sunnah mengatakan tahta masyiatillah, nasibnya terserah Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafarulahu. Kalau Allah mau, Allah siksa dia karena memang gak sholat, berzina, minum khamar, berjudi. Tapi kalau Allah mau juga, Allah ampuni. Kalau Allah ampuni, siapa yang mau protes? Ya, inilah Ahlus sunnah. Beda dengan Mu'tazilah. Fassairu ila Allahi min tariqil asma'i was sifat sya'nuhu ajibun wa fadhuhu ajib. Maka berjalan menuju Allah, berjalan menuju surga, melewati asma wa sifat, melewati asma wa sifat, ini sangat menakjubkan. Masih ingat Bitokoh kan? Itu asma wa sifatnya bagus, walaupun dia maksiatnya luar biasa. Dan tentu kita tidak berharap menjadi sahibul bitokoh kan. Sahibul bitokoh itu kan nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, berzina, minum khamar, berjudi. Tentu kita tidak berharap menjadi sahibul bitokoh. Ini adalah pelajaran bagi kita betapa asma wa sifat luar biasa. Mendatangkan ampunan Allah, walaupun dosanya 99 gulung. Satu gulung itu kalau dihamparkan isinya dosa semua sejauh mata memandang. Berapa itu? Sahibuhu qad siqat lahu sa'adah. Ini bahasa beliau ya. Saya kira bahasa yang tinggi, yang bagus sekali, bukan bahasa awam. Wa huwa mustalkin ala firashihi ghairu ta'abin wala maqdudin wala mushattatin an watanihi wala musharradin an suknihi. Tiduran terlentang di atas kasur, berarti kan nikmat ya, tidak capek, tidak lelah, tidak harus keluar dari kotanya, dari rumahnya, dari negerinya. Kebahagiaan itu datang sendiri. Saking nikmatnya menuju surga, menuju Allah, ridha Allah, melewati asma wa sifat. Sementara sebagian saudara-saudara kata lelah luar biasa, capek luar biasa, nggak sampai juga, atau tertatih-tatih. Ada sebagian saudara kita harus meninggalkan anak istri, kemudian tidur dari masjid ke masjid. Dulu bawa-bawa kompor, ya kan, 8 orang, 10 orang,
3 hari tidur di masjid ini, nanti pindah lagi 3 hari ke masjid itu, terus 40 hari meninggalkan anak istri, 4 bulan meninggalkan anak istri. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh seperti itu. Tunjukkan di mana Allah dan Rasulnya menyuruh kita berbuat seperti itu, meninggalkan anak istri, lalu pergi ke jauh-jauh, mendakwahi orang-orang yang kita tidak kenal. Di mana coba perintah Allah dan Rasulnya? Ya, kalau Rasul secara khusus, ya, Rasul diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah. Semua para nabi, para rasul, kita bukan nabi, kita bukan rasul, tentu kewajiban beliau dengan kewajiban kita beda. Kalau beliau dosa tidak menyampaikan ayat karena beliau dapat wahyu, kan? Kita tidak. Ya, lihat aja para sahabat, manusia-manusia yang dijamin surga. Apa seperti itu? Ya, Nabi mengutus, harus ada ke Yaman nih yang berdakwah. Di Yaman perlu didakwai. Mereka adalah ahlul kitab atau mantan-mantan ahlul kitab. Mereka butuh pengajar supaya bisa sholat, bisa puasa dan seterusnya. Nabi mengutus siapa? Nabi mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal. Berapa orang? 1 orang. Dan kita tahu siapa Mu'ad bin Jabal. Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya, Imam Bukhari nggak ada apa-apanya, apalagi kita semua. Umatku yang paling tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Mu'ad bin Jabal diutus oleh beliau. Ya, 1 orang, bukan beramai-ramai. Orang nggak tahu apa-apa. 3 bulan yang lalu masih main musik, masih main sinetron, masih berbuat maksiat. Tiba-tiba sekarang disuruh berdakwah. Musibah. Dan yang paling dahsyat, meninggalkan anak istri. Sementara ayat berbunyi, perintah Allah berbunyi, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga siapa? Siapa lagi kalau bukan anak istri? Jadi anak istri kita dan anak istri kita, tetangga, kerabat jauh, apalagi teman, apalagi nggak kenal, kita nggak akan ditanya. Justru kita akan ditanya, Allah, istrimu nggak sholat, engkau diem saja? Anak-anakmu nggak sholat, engkau diem saja? Itu kita akan ditanya. Ini malah ditinggalkan. Tentu kita tidak bisa memantau anak istri kita, ya kan? Orang kita tinggalkan. Sementara justru kita fokus ke orang-orang yang kita tidak kenal. Begitulah iblis sukses menipu kaum muslimin. Dibalikkan, dijungkir balikkan oleh iblis. Yang wajib ditinggalkan, yang tidak ada perintahnya, justru dia memaksakan diri, takalluf. Itulah melelahkan. Sementara tidak sampai kepada ketaatan. Beda dengan asma wa sifat ini. Nikmat, lezat, sederhana, nyaman, tapi kebahagiaan itu datang karena kita tahu sifat-sifat Allah. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah yang sebenarnya, akhirnya dengan nyaman, dengan nikmat, dengan lezat, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita sedekah, baca Al-Quran dan seterusnya. Jangan dikira belajar asma wa sifat cukup di situ. Tidak. Akan dilanjutkan dengan amal ibadah, berakhir dengan akhlak. Kan begitu kan? 13 tahun, kemudian 10 tahun. Fala yazalu mutarakkiyan fi hadhihi al-ma'ani. Terus naik, terus naik, terus naik begitu. Jadi tidak berjalan mendatar, tapi terus naik. Ya. Bertambah lagi derajatnya, bertambah lagi manzilahnya. Madiyan fi hadhihi at-tariqi ila an yablugha 'ali ar-radbi wa rafi'il manazil.
akhirnya sampai ke tempat tertinggi. Tentu hanya Allah yang tahu, manusia nggak ada yang tahu, ya kan? Wajahnya sama, tangan dan kakinya sama, fisiknya sama, Allah yang tahu. Ini derajatnya terus meninggi, yang ini terus mendatar, naik sedikit, mendatar, kadang-kadang turun lagi. Sekarang beliau sedikit memberikan contoh, ya. Apa pengaruh mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu azim, kabir, majid, jalal, dengan perilaku kita, ya. Ternyata ada pengaruhnya, ya. Saya bacakan. Famathalan asma'ul 'azamati wal kibriyai wal majdi wal jalali wal haibati tamla'ul qalba ta'ziman lillah wa ijlalan lahu. Dengan mengetahui, meyakini bahwa Allah itu azim, kabir, majid, jalal, itu hati kita terpenuhi dengan kebesaran Allah. Kita menjadi kecil, sangat kecil gitu. Karena banyak di antara kita yang mengatakan, nih, kalau saya nggak ngomong begini nih, dia nggak mau tanda tangan. Sering kita dibohongi oleh iblis begitu. Coba kalau kamu tadi ngomong jujur-jujur aja, tidak pakai kembang-kembang, bunga-bunga, ucapan yang kayak kamu tadi, dia nggak mungkin mau tanda tangan. Nah, sering kita sombong seperti itu. Kita mengecilkan Allah, seolah-olah kita lupa yang menggerakkan hati dia mau tanda tangan adalah Allah. Bukan kepandaian kita bersilat lidah, bukan kepandaian kita merangkai kata-kata, bukan kepandaian kita menyusun data. Padahal data sangat mudah dimanipulasi, ya. Dengan demikian kita akan jujur apa adanya, jawab apa adanya, ya. Kita serahkan kepada Allah. Dia mau tanda tangan atau tidak, dia mau menangkan tender kita atau tidak, Allah yang berkuasa, ya. Bukan sekedar ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Ya itu sudah lumayan, ya. Saya mau tambah dikit nih angkanya, wah kan bohong, haram gitu. Ya lumayan. Tapi kalau antum yakin mau bohong kayak apa, mau jujur kayak apa, kalau Allah menghendaki saya kalah tender, ya kalah, gitu ya. Maka nggak mau antum merubah-rubah data seperti itu. Bukannya nggak mau, nggak sudi. Orang nggak akan berpengaruh di hasil kok, nggak akan berpengaruh. Kalau nggak salah kita pernah bahas takdir, pembahasan seperti itu, ya. Saat kita menang tender itu sebetulnya karena data kita yang bagus, karena harga kita yang murah dibanding yang lain, apa karena catatan telah mendahului? Ya, antum bisa jawab dengan mudah, karena catatan telah mendahului bahwa kita hari itu menang tender. Nah, dengan demikian insya Allah kita tidak akan tergoda untuk bohong, untuk nyuap, uang pelicin segala macam. Nggak ngaruh, nggak akan merubah takdir yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Nggak akan merubah. Yang akan merubah takdir, tapi bukan di Lauh Mahfuz, ya, di catatan di perut ibu kita saat kita dulu umur 120 hari atau kira-kira 5 bulan sebelum kita lahir. Bisa berubah catatan kita dari buruk menjadi baik, jadi kalah tender menjadi menang tender, dari sakit 3 bulan menjadi sakit cuma 2 hari,
Dari kita umur cuma 60 tahun dirubah menjadi umur 80 tahun. Ada perubahan itu. Dengan apa? Silaturahim, sedekah, berdoa, ya, dan seterusnya. Jalurnya ketaatan. Nggak ada bohong kok merubah takdir dari baik ke buruk. Nggak ada. Bohong, tipu-tipu, bikin data palsu, lalu berubah yang tadinya kalah tender menjadi menang. Nggak ada itu. Yang ada sebaliknya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.